Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Simak terus ya videonya. Pertama-tama kenalin dulu nih, namaku Ike Nur Rahmadani dengan NIM 233141096 dari kelas PKMI 2C Universitas Raden Mas Said Surakarta. Nah, langsung saja masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian perbandingan. Apa sih itu perbandingan? Jadi, perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis, biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Nah, ada berapa sih jenis perbandingan itu? Nah, nanti di sini kita akan bahas jenis-jenis perbandingan. Yang pertama itu ada perbandingan senilai. Apa sih itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain jadi semakin besar. Misalnya yang pertama itu ada perbandingan antara jumlah bensin dengan jarak tempuh. Nah, jika jumlah bensin yang kalian miliki itu besar, maka otomatis jarak yang akan kalian tempuh juga akan semakin jauh, bukan teman-teman? Jadi seperti itu. Terus yang kedua adalah perbandingan antara banyak uang dan banyak jumlah yang dibeli. Ketika kalian memiliki uang banyak, pasti juga barang yang akan dibeli juga akan semakin banyak, kecuali kalian hemat ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada perbandingan berbalik nilai. Apa sih itu perbandingan berbalik nilai? Jadi perbandingan berbalik nilai ini adalah kebalikan dari perbandingan senilai tadi teman-teman. Perbandingan ini adalah perbandingan di mana jika satu besaran bertambah, maka besaran lainnya akan berkurang. Contohnya saja seperti kecepatan kendaraan dengan waktu tempuhnya. Ketika kalian berkendara itu cepat, dengan kecepatan yang tinggi, maka waktu tempuhnya akan semakin sedikit, bukan? Terus yang kedua itu banyaknya pekerja proyek dengan waktu penyelesaiannya. Ketika suatu proyek dikerjakan oleh banyak pekerja, maka waktu penyelesaiannya juga akan semakin sedikit. Terus yang ketiga, banyaknya hewan pemeliharaan dengan waktu menghabiskan makanannya. Ketika hewan peliharaan itu banyak, maka waktu untuk menghabiskan stok makanan juga akan semakin cepat. Seperti itu. Kemudian nih ada contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Contoh soalnya yaitu suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Nah, awal-awalnya kita tuh ngerjainnya ketika tadi tuh kan di situ di dalam tabel kita bikin tabel ketika tadi 12 orang bisa menyelesaikan dalam waktu 42 hari. Lalu ketika 14 orang akan selesai dalam berapa hari. Di sini kita buat seperti pecahan ya teman-teman. 12 per 14 sama dengan X per 42. Jadi X di sini adalah yang kita cari adalah lama pekerjaan jika dikerjakan oleh 14 orang. Nah, di situ kita gunakan seperti perkalian silang. Jadi 42 dikali 12 sama dengan 14 dikali X. Kemudian 42 dikali 12 hasilnya 504 dan 14 dikali X sama dengan 14X. Kemudian 504 dibagi 14 itu hasilnya 36 dan hasilnya lama pekerjaan yang akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang adalah 36 hari. Seperti itu. Yang ketiga ada perbandingan jumlah dan selisih.
Perbandingan terkait jumlah dan selisih biasanya digunakan untuk menentukan perbandingan umur, jumlah uang, dan tinggi badan. Ini contoh soalnya, ada Ibu Budi baru saja melahirkan seorang bayi dengan tinggi badan 48 cm. Jika tinggi badan Budi 72 cm, lebihnya dari tinggi badan adiknya, tentukan perbandingan tinggi badan Budi dan adiknya. Ya, jadi pembahasannya dari soal tadi kan diketahui bahwa tinggi badan bayi adiknya si Budi itu kan 48 cm. Terus tinggi badan Budi itu berapa? Jadi 48 ditambah 72 cm, hasilnya 120 cm. Kemudian sudah kita langsung lakukan perbandingan antara tinggi badan Budi dan tinggi badan adiknya itu. 120 dibanding 48 sama dengan 5/2. Jadi perbandingan tinggi badan Budi dan adiknya itu 5/2. Nah, kemudian ini ada grafik perbandingan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik. Dari grafiknya sendiri saja sudah terlihat ya teman-teman bahwa sangat berbeda antara grafik perbandingan senilai dan grafik perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai itu grafiknya itu stagnan atau naik gitu, tidak melengkung. Jika perbandingan berbalik nilai, gambarnya itu melengkung. Kenapa begitu? Karena tadi kan perbandingan senilai itu ketika suatu variabel semakin besar, maka variabel lainnya akan semakin besar. Ketika perbandingan berbalik nilai, sebaliknya, ketika suatu variabel semakin besar, maka variabel lainnya akan semakin mengecil. Jadi yang membedakan seperti itu mengapa grafiknya berbeda antara grafik perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Memasuki materi yang selanjutnya adalah skala. Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar cm dengan ukuran sebenarnya cm. Tampak bahwa skala menggunakan satuan meter untuk dua besaran yang dibandingkan. Perlu diingat bahwa 1 km sama dengan 1000 meter sama dengan 100.000 cm. Jadi skala itu sama dengan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Kemudian bisa dilihat teman-teman di situ rumus skala jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Bisa dibuat seperti segitiga itu, yang di atas adalah jarak pada peta, yang di bagian bawah kiri itu ada skala dan bagian bawah kanan itu ada jarak sebenarnya. Jika kalian ingin cara mudahnya, jika kalian ingin mencari salah satunya, misal ingin mencari jarak pada peta, kalian tutup saja bagian jarak pada peta tersebut menggunakan tangan kalian. Jadi nanti cara mencari jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Terus cara mencari jarak sebenarnya gimana? Kalian tutup saja bagian yang jarak sebenarnya itu. Nanti hasilnya rumusnya jarak pada peta dibagi skala. Kalau cari skala juga sama seperti itu, kalian tutup bagian S-nya itu, bagian skalanya itu, kalian cari jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, seperti itu. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya adalah jarak sebenarnya Boyolali dengan Jepara adalah 42 km. Jika jarak pada peta adalah 7 cm, tentukanlah skala yang digunakan pada peta tersebut. Kemudian mula-mula kita kan akan mencari skala ya teman-teman. Kalian harus tahu dulu jarak pada petanya itu berapa dan jarak sebenarnya berapa. Tadi jarak pada petanya adalah 42, jarak pada petanya adalah 7 cm dan jarak sebenarnya adalah 42 km. Nah, untuk jarak sebenarnya itu kalian ubah dulu menjadi cm teman-teman. 42 km jika diubah jadi cm maka akan dikali 100.000, jadinya 4.200 cm. Kemudian tinggal kalian bandingkan 7 cm dibanding 4.200 cm sama dengan 1 banding 600.000. Maka skalanya adalah 1 banding 600.000, atau bisa dikatakan 1 cm pada
gambar atau pada skala itu mewakili 600.000 seperti itu. Nah, contoh soal yang selanjutnya ada jarak kota A dan B pada peta adalah 8 cm. Jika skala peta adalah 1:250.000, maka jarak kota sebenarnya adalah, nah itu kita gampang ya teman-teman, jarak sebenarnya, kita mencari jarak sebenarnya. Tinggal jarak pada peta dibanding skala. Jarak pada peta tadi 8 cm. Banding skalanya tadi 1:250.000, karena di situ kita bertemu dengan 1:250.000 itu kan sama saja 1/250.000. Jika kalian bertemu seperti itu maka harus dibalik, jadinya 8 cm dikali 250.000 banding 1. 8 cm dikali 250.000 hasilnya 2 juta cm, atau jika diubah ke dalam kilometer menjadi 20 km. Jadi jarak kota yang sebenarnya itu adalah 20 km. Kemudian contoh soal yang sebelahnya itu jarak kota A dan B dalam peta digambarkan dengan skala 1:700. Jika jarak sebenarnya antara dua kota A dan B adalah 105 km, maka berapa jarak pada petanya? Jadi rumusnya tadi jarak pada peta adalah jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya tadi berapa? 105 km. Terus dikali 1/700.000. Udah, tinggal dikali teman-teman. 10 juta 105 km itu tadi diubah menjadi cm menjadi 10.500.000. 10.500.000 kemudian dikali 1/700.000 menghasilkan 10.500.000 dibagi 700.000 hasilnya 15 cm. Jadi jarak pada petanya itu 15 cm. Oke, mungkin sekian sharing-sharing dari saya dan sedikit pembelajaran dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.